Selamat datang di CFHC IPE FKKMK UGM tahun ketiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi mengenai tips dan trik dalam mengembangkan media edukasi, mulai dari jenis hingga cara mengevaluasi efektivitas media edukasi, serta contoh skenario dalam pengembangan media edukasi yang sesuai. Media edukasi adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk menjelaskan program edukasi sehingga memudahkan edukator saat menyampaikan pesan edukasi. Adapun berdasarkan jenisnya, media edukasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain media tradisional yang mengoptimalkan beberapa alat pendukung yang tercetak, seperti poster, leaflet, lembar balik, dan lainnya. Media massa untuk edukasi seperti koran, televisi, radio, dan lain-lain. Media elektronik seperti komputer, video interaktif, multimedia, dan sebagainya. Di era digital saat ini, edukator dapat memilih media digital yang juga mendukung penyampaian edukasi seperti sosial media, Instagram, Twitter, dan lainnya. Penyampaian edukasi video yang ditautkan dalam platform YouTube juga dapat menjadi alternatif pilihan. Ada beberapa kriteria yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengoptimalkan keefektifan media edukasi, antara lain tujuan. Media edukasi sebaiknya memfasilitasi tingkat pencapaian, baik area kognitif, afektif, atau psikomotor. Karakteristik target, yaitu jumlah, umur, dan kemampuan target peserta. Ketersediaan media, edukator dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan tentu saja dapat memodifikasinya. Akurasi konten. Informasi yang disampaikan sebaiknya valid, akurat, dan sesuai dengan konten topik yang akan diedukasikan. Teknis penyampaian. Gunakan bahasa yang umum, sederhana, yang mudah dimengerti. Jika kita menggunakan audiovisual dalam penyampaiannya, pastikan kualitasnya terjaga dengan baik. Setelah menentukan kriteria media edukasi yang akan disusun, kita bisa mulai membuat media edukasi dengan tahapan sebagai berikut. Fase yang pertama adalah fase desain konseptual. Pada fase ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan dan masalah, pengumpulan informasi, dan mengembangkan konsep media edukasi. Dalam mengumpulkan informasi untuk membuat materi edukasi, edukator harus merujuk pada sumber informasi yang valid. Misalnya, website pemerintah, jurnal, atau materi edukasi yang diterbitkan oleh pemerintah, NGO, organisasi profesi, atau organisasi kredibel lainnya. Fase yang kedua adalah desain media. Pada fase ini, media edukasi telah dirancang materi dan cara penyampaiannya. Misalnya, pada penyusunan modul, poster, atau media cetak lainnya, pada fase ini sudah disusun materi, rencana gambar, atau ilustrasi, dan juga layout media cetak tersebut. Sedangkan pada media digital berupa video, pada fase ini sudah disusun skrip video yang akan dibuat. Fase yang terakhir adalah fase desain detail. Fase terakhir ini adalah proses produksi dan juga uji coba penggunaan media. Media yang telah disusun berdasarkan desain yang telah direncanakan perlu direview kembali oleh tim penyusun atau dapat juga dimintakan pendapat dari ahli. Pendapat ahli dapat memberikan sudut pandang yang lain dari tim penyusun. Setelah finalisasi media edukasi, media dapat dicoba kepada populasi serupa dengan jumlah yang terbatas sebelum disampaikan pada komunitas target. Dalam proses pengabdian masyarakat, media edukasi dapat digunakan sebagai penguat penyampaian edukasi pada komunitas target. Oleh karena itu, sangat penting bagi edukator untuk mengevaluasi apakah media edukasi yang telah disusun bersifat efektif. Nah, evaluasi penggunaan media dapat dilakukan dengan metode berikut ini. Yang pertama adalah pretest dan posttest. Evaluasi pengetahuan yang paling sederhana bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner melalui Google Form, kuis menggunakan Kahoot,
Mentimeter atau Quizizz misalnya, dan bisa menggunakan kuesioner dengan platform yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila komunitas kita mempunyai literasi digital yang terbatas, dapat dilakukan evaluasi dengan menggunakan form wawancara singkat tentang materi edukasi kepada key person atau anggota komunitas. Dalam wawancara, kita juga bisa mempersilahkan komunitas untuk memberikan pertanyaan terhadap materi yang diberikan untuk mengetahui pemahaman komunitas terhadap materi edukasi yang kita berikan. Bu Santi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas skenario secara bagaimana medikasi bisa diterapkan secara luring ya. Kira-kira Bu Santi punya ide atau topik? Oh iya, kebetulan ini Bu Happy, saya ada sebuah komunitas Dasawisma yang sedang didampingi secara luring. Nah, kebetulan di Dasawisma ini prevalensi kasus demam berdarahnya itu sangat tinggi di musim penghujan, sehingga perlu diadakan pengabdian masyarakat yang nantinya diperkuat dengan media edukasi. Wah, menarik sekali tuh topiknya. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak step-stepnya dalam menerapkan media edukasi ini? Ya, untuk tahapan yang pertama tentunya kita harus menentukan tujuan dulu nih Bu Happy. Misalnya pada pengabdian masyarakat tersebut apa yang perlu kita atasi masalahnya. Misalnya pada skenario yang tadi adalah demam berdarah. Jadi misalnya kita bisa membuat gerakan Sabtu Bersih dengan mengajak masyarakat untuk kerja bakti untuk menghilangkan genangan air dan juga potensi tumbuhnya jentik nyamuk nih di masyarakat. Misalnya seperti itu. Oke, itu kan tujuannya sudah Mbak. Lalu bagaimana ya untuk mengidentifikasi target yang tepat? Apakah memang cocok untuk media edukasi ini atau tidak? Ya, kita bisa merujuk pada data yang kita kumpulkan saat need assessment nih Bu Happy. Jadi dari need assessment pastinya kita akan tahu keluarga mitranya, profilnya seperti apa, demografinya seperti apa, dan juga yang juga penting adalah kemahiran mereka menggunakan sosial media atau menggunakan gadget seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana nih Mbak langkah-langkah pembuatan medianya? Sebenarnya poin pentingnya apa ya? Nah, ini ada 3 poin penting nih Bu Happy, langkah pembuatan media edukasi. Yang pertama, identifikasi sarana prasarana dan akurasi konten, kemudian menentukan teknis penyampaian, dan yang terakhir adalah menentukan metode evaluasinya. Itu kan poin penting ya Mbak. Terus bagaimana ya mengaplikasikan poin-poin penting tadi? Iya, yang pertama tadi menentukan sarana dan prasarana akurasi konten, kita mengumpulkan informasi tentang materi edukasi yang akan kita berikan. Jadi misalnya kita ingin membuat poster tentang perilaku hidup bersih dan sehat misalnya. Nah, kita bisa merujuk pada referensi yang terpercaya, misalnya website pemerintah, jurnal, atau media edukasi yang diterbitkan oleh organisasi profesi. Nah, karena ini luring Bu Happy, jadi mungkin akan lebih tepat kalau kita itu memproduksi atau mencetak poster dan leaflet sesuai dengan materi yang kita ingin sampaikan. Seperti itu. Nah, karena luring, ini juga setelah kita cetak, tentu kita harus sampaikan kepada keluarga mitra dan mungkin bisa juga dipasang di tempat-tempat yang strategis yang akan dibaca oleh keluarga yang kita dampingi, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Bu Happy, evaluasi juga perlu kita lakukan. Nah, karena ini literasi digitalnya terbatas, kita bisa melakukan wawancara dengan key person atau anggota komunitas yang kita dampingi, dan kita menanyakan keberhasilan dan keberlanjutan program. Selain wawancara, kita juga bisa melihat di lingkungan sekitarnya apakah betul-betul sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, utamanya potensi tumbuhnya jentik nyamuk dan juga adanya genangan air di Dasawisma tersebut. Nah, seperti itu Bu Happy untuk luring. Wah, menarik sekali ya. Oke, makasih Mbak Santi. Iya, nah ini kebetulan kita kan komunitasnya ada yang luring dan daring. Nah, kalau daring seperti apa nih Bu Happy? Sepertinya Bu Happy ada komunitas yang didampingi secara daring ya? Iya nih Mbak, jadi kebetulan kemarin menemukan beberapa komunitas tari yang mengalami beberapa permasalahan seperti gizi kurang. Nah, di sini mereka kan sudah generasi milenial ya, jadinya mereka pasti akan sangat paham dengan media edukasi yang menggunakan media daring seperti itu. Begitu. Ini saya ingin tahu nih Bu Happy, kalau
settingnya daring itu tahapan pertama yang harus dilakukan seperti apa ya, Bu? Untuk tahapan daring ini sama sebenarnya seperti yang luring. Jadi yang pertama kita harus menetapkan tujuan dulu. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Nah, memang metode yang kita berikan adalah secara daring. Nah, di sini kita diharapkan bisa mengajak semua pesertanya untuk mengatur pola diet dan menerapkan gizi seimbang sesuai dengan topiknya. Nah, serunya kalau dengan media daring ini, kita bisa membuat challenge nih, Mbak. Nah, kita bisa menamakan challenge ini seperti 7 hari isi piring. Nah, selain itu, di akhir program, kita juga bisa mengevaluasinya. Bagaimana programnya ini berjalan, kebermanfaatan, dan kesinambungannya. Gitu. Oke, jadi menentukan tujuan dulu ya, Bu Happy. Nah, kalau setting daring ini apakah juga perlu diidentifikasi karakteristik targetnya, Bu? Oh, tentu perlu. Jadi selain tujuan, target juga penting untuk diidentifikasi karena kita tahu harus menentukan berapa jumlah mahasiswa yang terlibat begitu, dan kemudian lokasinya ada di mana, dan kemudian kita harus mengecek apakah mereka mempunyai gadget ataupun mahir dalam literasi digital ataupun menggunakan media sosial begitu, Mbak. Oke, tapi kalau mahasiswa mungkin semuanya melek digital ya, Bu. Kita sangat mudah untuk memasukkan media ini ke mereka dan mungkin akan lebih menarik ya, karena kan mereka menggunakan gadget hampir setiap hari. Oke, nah kalau tahapan pembuatan medianya sendiri, Bu Happy, seperti apa ya, Bu? Ya. Untuk langkahnya hampir sama, jadi ada beberapa poin penting yang harus disampaikan seperti sarana prasarana, akurasi konten, teknis penyampaian, dan juga evaluasi. Nah, untuk sarana prasarana sendiri, nah mahasiswa kan udah pinter nih membuat konten poster atau bisa juga memanfaatkan Reels atau TikTok edukasi terkait dengan konten yang sesuai. Seperti itu, Mbak. Dan kemudian ini baiknya memang tetap harus merujuk pada literasi terpercaya seperti yang disampaikan tadi, ada website pemerintah, jurnal, ataupun organisasi profesi yang terpercaya begitu. Nah, setelah membuat konten, kita juga bisa menyampaikan lewat IG ataupun lewat grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu, Mbak. Dan sebenarnya ketika kita punya keterbatasan waktu untuk membuat konten video, kita bisa mengambil loh video dari rujukan-rujukan seperti website pemerintah ataupun organisasi profesi yang lain, seperti itu, Mbak. Nah, bagaimana cara menyampaikan dengan baik? Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang santai, kekinian, dan mudah dipahami oleh peserta, begitu. Nah, bagaimana cara mengevaluasi? Nah, ini kan temanya terkait dengan gizi ya. Nah, baiknya sih kita bisa menganalisis dan mencoba menghitung kecukupan gizi dari asupan makanan mereka setiap hari. Nah, untuk mengetahui tingkat pengetahuannya, kita bisa menggunakan Kahoot, dan juga kita juga bisa mengevaluasi programnya, bagaimana apakah program ini jelas, bermanfaat, dan apakah mau diterapkan untuk kehidupan selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan tahapan pembuatan media edukasi dalam kondisi luring dan daring. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan dalam video ini ya. Sekian, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.